Shalom semuanya, apa kabar? Baik. Oke, bulan baru ini kita akan membahas tema yang baru yaitu mengenai faithful atau kesetiaan atau setia. Kita selalu berusaha untuk mencari service, ya. Tadi kita ngomong sama Ade, itu selalu berusaha mencari pelayanan tuh yang reliable, bener gak sih? Yang bisa diandalkan. Ya. Dan definisi dari faithful sendiri adalah salah satunya reliable. Nah, sebelum saya mulai, saya berharap kita bisa belajar dan cara belajar yang baik adalah dengan mencatat. Ya, dengan mencatat, karena suatu hari kita akan membutuhkannya. Dan kalau kita buka, kita akan mendapatkan kembali itu seperti bendahara. Dan saya mengencourage teman-teman untuk memulai selalu mencatat setiap siapapun yang ada di depan ini untuk mengajar. Right? Definisi faithful. In Hebrew itu katanya emunah. Yang artinya adalah reliable to lean on. Dan dalam Greek, pistos, yang artinya trustworthy atau reliable. Kita selalu mencari, seperti saya bilang, setiap service yang reliable. Kita pengen cari penerbangan yang reliable. Kita mau, pas lagi kita servis mobil kita, dari keadaan yang kurang baik menjadi baik. Pada saat kita pergi ke dentist, kita mau cari juga yang reliable dentist. Ya, kita nggak mau spend uang kita dan keadaannya malah menjadi lebih buruk. Kita juga sewa pembantu. Kalau di Indonesia, di sini kayaknya terlalu mahal. Di Indonesia kita sewa pembantu tujuannya adalah untuk mereka membantu, assistant. Rumah yang tadinya berantakan dibuat menjadi rapi. Dan hari ini saya nggak membahas tentang kesetiaan Tuhan, karena Tuhan itu udah setia sama kita. Terbukti, dia memutuskan untuk jalan sampai ke kayu salib, walaupun semua orang yang udah disembuhin ninggalin dia. Walaupun murid-muridnya yang udah 3 tahun sama dia ninggalin dia. Walaupun gak ada yang nemenin dia, dia tetap mau setia, mau mengambil keputusan untuk disalibkan. Bagi saya itu adalah udah menunjukkan kesetiaan dari Tuhan Yesus. Ya. Tapi hari ini kita akan membahas bukan kesetiaan dari Tuhan, ya, tapi apa sih di mata Tuhan, apa sih definisi dari Alkitab tentang faithful. Ya. Itu yang mau kita bahas. Karena definisi setia itu beda-beda. Ya. Ada orang berpikir setia itu misalnya dari gereja ini dibangun atau gereja ini udah ada gitu ya. Orang itu selalu datang, duduk di pojokan, setiap minggu dia hadir, itu definisi setia. Betulkah itu definisi setia, apa yang Alkitab bilang? Atau kita udah bekerja di company kita, ya, udah puluhan tahun, ya, dan role-nya tetap sama. Role-nya tetap sama, apakah itu yang kita sebut dengan setia? Atau Alkitab mendefinisinya itu setia? Nah, kita hari ini mau belajar, apa sih definisi setia yang Tuhan mau. Oke. Karena dalam Amsal 20 ayat 6, banyak orang tuh menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Many people claim, many company claims they are good company. Tetapi yang faithful itu, siapa yang menemukannya? Banyak orang pintar. Banyak orang mengaku baik, tapi setia itu siapa yang menemukannya? Karena kesetiaan itu selalu diuji dengan waktu. Kesetiaan itu selalu diukur pada saat cut off dates. Selalu ada namanya cut off dates. Kita udah belajar tentang seize the day bulan lalu, bahwa
kita ini diperhadapkan oleh suatu kesempatan yang gak mungkin terulang 2 kali. Ya. Salah satunya adalah pertanggungjawaban. Ya. Kita tahu bahwa orang yang accountant tahu ada month end closing, bener nggak? Ada year end. Kalau udah itu udah lewat. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Bapak yang baik, hari ini kami mau belajar mengenai faithful atau kesetiaan. Berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menolong kami untuk bisa belajar, punya hati yang mau mendengar, yang mau menerima benih, dan memelihara benih ini, dan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman Tuhan. Sehingga kami ditemukan pada saat nanti bahwa kami adalah hamba yang baik dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, definisi setia yang akan kita pelajari adalah dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini perikop yang cukup populer ya. Kita semua, hampir semua kita pernah mendengar hal ini. Dan kita baca yuk sama-sama yuk. Sama-sama ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat retap dan kertak gigi. Nah, dari cerita ini saya mau menceritakan background-nya. Jadi ada tokoh yang namanya The Master, tuannya, dan tuannya itu punya wealth atau kekayaan, dan dia pengen pergi, dan dia mempercayakan kekayaannya ini yang penuh resiko kepada hamba-hambanya yang memang tugasnya menjalankan uang, ya. Terus kemudian diberikannya lah sesuai dengan level of ability-nya atau capability-nya. Dan kemudian setelah itu poin berikutnya adalah ada accountability, ya. Jadi bukan hanya dikasih, tapi ada accountability-nya. Nah, 3 orang hamba ini itu memiliki start yang sama karena diberi sesuai kesanggupannya. Semuanya sama startnya. Kenapa? Karena diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Dan untuk mengetahui apakah mereka hamba yang
baik dan setia itu harus ada cut off dates. Harus ada namanya accountability. Ada settlement-nya nanti. Ya. Kalau teman-teman baca dari Matius 20 sampai 25 gitu ya. Itu semua perumpamaan tentang akhir zaman itu selalu ada tugas akhir ya yang dipertanggungjawabkan. Karena banyak orang tuh bisa memulai. Semua orang bisa memulai dengan baik, tapi enggak semua orang bisa mengakhiri dengan baik. Poinnya adalah waktu Tuhan Yesus ngajak sepesta, ada orang yang jahat dan baik diundang, tapi yang namanya pesta, pakaian pesta ini enggak pakaian pesta. Ya, jadi Tuhan itu bisa mengukur mana nih orang yang melakukan sesuai dengan panggilan. Dan kemudian waktu lagi gadis bijaksana dan gadis bodoh, ya, gadis yang bodoh itu 10 garis ini, dan juga cerita tentang tiga pelayan ini juga, mereka itu pada awalnya nggak kelihatan siapa yang bijaksana dan yang bodoh, nggak kelihatan. Tugas mereka adalah untuk membawa pelita, tugas mereka adalah di rumah mempelai perempuan, tunggu sampai mempelai laki-laki datang, dan melakukan prosesi pada malam hari, dan pergi ke rumah mempelai laki-laki. Dan goal mereka adalah make sure lampu kamu itu tetap menyala. Ya. Dan lampu yang nggak menyala itu pasti akan di cut off, nggak akan dipersilakan masuk. Orang yang bijaksana, orang yang bodoh itu kelihatan dari situ. Dan begitu juga ini, hamba ini, semuanya pada saat awal tuh nggak ketahuan. Mana yang setia tuh nggak ketahuan. Karena setiap orang itu memulai dengan start yang sama. Walaupun jumlahnya berbeda, tapi karena tuannya tahu ini punya kapasitas yang bisa 5, ini 2, ini 1. Tapi belum ketahuan siapa yang setia, karena akan diukur nanti. Ya. Kita akan belajar apa sih ciri-ciri dari orang yang setia, faithful servant, karena pada kita tuh pengen di akhir ya, pas lagi kita dipanggil Tuhan, kita pengen dapat title ini. Kita pengen dipanggil, kita pengen jadi certified, mendapat sertifikasi dipanggil, hai kamu hamba yang baik dan setia. Itu goal kita. Karena orang yang baik banyak, tapi kata dan setianya itu, siapa yang bisa menemukannya? Ya, ciri yang pertama adalah orang yang hamba yang setia, faithful servant, dia selalu berkata, I'm the steward, not the owner. Ya, karena saya sekarang baca dalam bahasa Inggris ya, karena tadi bahasa Indonesia supaya balance, ada yang gak ngerti kalau saya ngomong Indonesia. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. Jadi, ciri-ciri hamba yang setia adalah ya, hamba yang setia di awalnya dia selalu dalam perjalanan hidupnya dia selalu menilai dan menganggap bahwa apa yang ada di tangannya itu adalah bukan miliknya. Katakan sama-sama. I am the steward, not the owner. Kita bukan pemiliknya. Ya. Jadi apa yang ada di tangan kita, ya, mungkin kita bagus dalam hal menjalankan uang. Ada banyak orang yang jago menjalankan uang, jago investasi. Ada orang yang jago dalam manajemen. Ada orang yang punya talent-nya banyak banget. Ya, maksudnya talent itu bukan uang, tapi natural skill. Ya. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita akan berpikir, lah ini kan punya gua. Ngapain gua pelayanan? Nanti gue digunain orang dan sebagainya. Tapi kalau kita punya perspektif, kalau kita pengen menjadi hamba yang setia, kita selalu berkata, sebenarnya kita itu dipercayakan sama Tuhan. Kalau kita punya skills, punya posisi, punya title, ataupun punya uang, punya rumah, dikasih kepercayaan sama Tuhan, punya rumah di New Zealand,
punya kendaraan dan sebagainya. That's not yours. Kita cuma mengelola. Karena kita datang tuh dengan gak membawa apa-apa. Bener ya? Kita pun nanti dipanggil Tuhan juga gak membawa apa-apa. Kita hanya cuma membawa pertanggungjawaban. Ya. Jadi yang kedua adalah, amount is irrelevant to me, only to the owner. Jumlah yang dipercayakan kepada kita itu nggak irrelevant, ya. Maksudnya bukan sesuatu yang harus dipusingkan. Karena bagi kita adalah seberapapun yang dipercayakan sama kita, karena Tuhan itu tahu kemampuan kita. Makanya jumlahnya itu dipercayakan sesuai dengan kemampuan kita. So amount is irrelevant, tapi untuk the owner yes. Karena dia mau ngasih yang 5 kepada orang yang sanggup. Dan 2 juga kepada orang yang sanggup. Dan 1 juga pada orang yang sanggup. Ya. 1 itu menurut saya default amount. Karena mungkin juga dia punya potensi belum pernah mengelola. Saya percaya juga si tuannya ini pada saat ngasih yang kelima, hamba yang bisa mengelola 5, itu nggak mungkin langsung dikasih 5. Pasti selalu dimulai dari 1. 1 menjadi 2, dan 2 menjadi 4, mungkin yang 1 orang itu nggak menghasilkan, satunya lagi dikasih ke orang itu jadi 5. Sang tuan, ya, kita baca di ayatnya. Kenapa saya bilang tadi gitu? To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Ya. Jadi jumlah itu enggak kita yang menerima, jangan bandingin. Kenapa saya 5? Kenapa saya 2? Dan kenapa saya 1? Ya, itu karena sesuai dengan kemampuan kita kok. Karena barang siapa diberi banyak, dituntut banyak. Jadi bersyukur dari apa yang ada di tangan kita. Start small. Start small. Sang Tuan tidak sembarangan atau randomly memberikan kepada hambanya. Selalu dimulai dari yang kecil. Ya. Ciri yang ketiga dari orang hamba yang setia adalah, ini sebelum saya ketiga, saya waktu lagi siapin ini, Justin ngeliatin poin saya yang tadi saya kasih itu, terus dia nyeletuk, terus dia ngomong gini, the more capable you are, the more trust you gain. Boleh juga nih, boleh nggak saya quote, gitu ya? Ini dari dia, beneran. Saya nggak, pas lagi saya siapin. Dia baca, karena dia di samping saya, dia ngeliatin. Terus dia ngomong akhirnya, the more capable you are, the more trust you gain. Ya, karena dibilang according to his ability. Jadi trust itu tergantung dari capability kita. Nah, ciri yang ketiga adalah profitable. Ciri yang ketiga, hamba yang setia adalah profitable. Saudara ini suka kan nyari untung, bener nggak? Kalau bisa semua untung. Jangan menyalahkan saudara tuh pengen punya untung. Karena itu DNA-nya dari Tuhan. Tuhan kita tuh, dia tuh nyari untung. Ya, dari perumpamaan yang banyak, dia selalu ngomong berbuah profitable. Profitable adalah salah satu ciri dari hamba yang setia. Ya. Saya langsung loncat nih ya, ayat 16-17 dulu deh. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. Jadi ukuran dari hamba yang setia, jadi pengertian kata setia itu adalah kita itu bukan hanya keep it, ya. Bukan hanya dikasih 1, tinggal 1, nggak ada yang hilang kok. Apakah itu definisi setia? Saudara punya pembantu, terus kemudian saudara pergi, ruang tamu berantakan, pulang tetap berantakan. Terus pembantu yang ngomong, nggak ada yang hilang. Jadi definisi setia itu adalah profitable. Ini definisi Tuhan loh, bukan definisi saya.
definisi firman Tuhan. Dan juga ya, di ayat 30 kalau kita loncat, waktu dia ngomong kepada hamba yang jahat, dia ngomong apa? Yang bukan hamba yang setia itu, dia ngomong apa? And cast the unprofitable servant into the outer darkness. Jadi kalau kita nggak profitable, ya ada banyak sih translationnya, ada yang unprofitable, ada yang useless. Wah, benar-benar kasar menurut saya. Tapi Tuhan Yesus ngomong useless loh. Ada yang lagi ngomong worthless, gak ada harganya. Tapi saya tangkap yang saya menggunakan yang unprofitable aja. Jadi hamba yang setia, yang Tuhan mau, yang Tuhan ukur adalah ciri berikutnya adalah dia harus profitable. Profitable. So the faithful is not about keep it at the same, but make it better. Jadi kalau misalnya kita dikasih kepercayaan yang kecil ya, mulai dari yang kecil. Dari barista kopi. Mulai dari yang kecil. Kemudian bisa dikelola dengan baik. Make it better, make it better, make it better, make it better, and make it better. Waktu lagi kelas kam, saya ada tentang ngomong-ngomong sama Andrew. Dan dia punya komen yang menurut saya sangat baik banget dan langsung stay dalam otak saya sampai sekarang. Dia ngomong bahwa puji Tuhan dia karena saya bilang, kamu tahu nggak kamu dapat highlights kemarin berturut-turut karena kopi kamu itu enak, ya. Yang nilai itu bukan saya tapi orang lain aja gitu. Berarti kalau misalnya kamu dinilai enak berarti above average, ya. Orang yang excellent itu kan orang yang di atas rata-rata. Jadi kalau orang belum mendapatkan highlight jangan kecil hati, berarti kita masih di rata-rata. Tapi kalau orang yang di atas rata-rata, nggak perlu kita dorong-dorong, keluar aja dari mulut orang itu, langsung ngomong. Nah terus responnya dia menarik, dia bilang, oh puji Tuhan, saya bersyukur kalau saya masih dipercayakan untuk melayani. Dia ngomong sama seperti bahwa kita tuh nggak di bench katanya, nggak duduk di bangku cadangan. Ya. Tahu nggak saudara pemain bola itu, kalau duduk di bangku cadangan dia nggak suka. Nggak suka. Jadi kalau saudara dikasih kepercayaan sampai hari ini, ya nggak duduk di bench, berarti saudara tuh useful. Saudara berarti dipercayakan. Dan kita harus profitable untuk menjadi a faithful servant. Dan berikutnya adalah ciri dari faithful servant, dari perikop yang kita baca, always ready to be accountable at any time. Nah dalam perikop ini, hamba-hambanya itu nggak tahu kapan tuannya datang. Dia nggak tahu. Mereka tuh nggak tahu. Kapanpun bisa datang. Tapi hamba yang setia adalah hamba yang selalu, kalau banyak ayat Alkitab juga ngomong gini, selalu mengikat pinggang, selalu sedia. Tuhan Yesus selalu ngomong tuh berjaga-jaga dan sedia. Artinya kalau role kita adalah sebagai tadi, gadis yang harus mengiringi, ya harus selalu siap bahwa lampu harus menyala. Always ready to be accountable at any time. Dari mana ayatnya? After a long time, ya, the master of those servants returned and settled accounts with them. Ada selalu pertanggungjawaban. Ya, saudara mungkin ikut care group mana, saudara mungkin grup geng siapa. Percayalah, di hari terakhir nggak ada itu. Saya satu grup sama kakak Tulus. Saya satu grup sama kakak Susi. Enggak, sendiri demi sendiri. Satu persatu kita harus memberi pertanggungjawaban atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Entah itu skill saudara, uang saudara, waktu saudara yang berharga, saudara kasih ke siapa? Ya. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more.
Mungkin saudara jangan berpikir, wah berarti nanti aja deh kalau nanti Tuhan mau datang. Tuhan tuh bisa datang kapan aja. Maksud saya dengan datang kapan aja, bisa aja datang pas kita lagi tidur, datang ya udah kamu pulang ya ke rumah. Ya, artinya kita pergi. Ya. Kapanpun Tuhan mau panggil kita, entah dia mau hari ini datang di awan-awan atau dia datang dalam hidup kita, dia panggil kayak saatnya pulang ke rumah. Nah, itu adalah your cut off date. Gak ada kesempatan kedua, gak ada sama sekali. Karena si perempuan yang bodoh pun udah membeli minyak, padam, karena dia gak bisa melakukan prosesi itu, dia beli minyak, dia ketok-ketok. Too late. Too late. Too late. You have this window now. Ya, we have this window. Make sure we are always ready. Maksudnya ready adalah kalau saudara dipanggil untuk melakukan sesuatu, ya, dari yang kecil lah, dari yang kecil. Kita nggak ngomongin yang penginjilan dulu lah. Walaupun panggilan Tuhan yang pertama adalah kamu harus menjadikan semua bangsa muridku. Dan there are many roles like you are the salt and you are the light. Itu panggilan kita. Untuk mulai ke sana, mulai dari kecil. Kalau misalnya kakak-kakak di sini ya minta tolong, artinya mereka melihat ada potensi dan bisa nggak kita dipercayakan hal tersebut. Dan saudara tahu nggak, Tuhan itu bisa memakai manusia untuk menguji kita. Jadi jangan pikir bahwa wah nih gereja ini nih mau mempergunakan saya. No, it's not about organization or not about the leaders. Ini masalah Tuhan yang ngasih kepercayaan. Ya, ngasih kepercayaan sama kita. Bisa nggak kita dikasih yang kecil, bisa mempertanggungjawabkan dari mulai kamera, ya, mulai dari lirik nih. Lirik ini, yang lirik, saudara pikir ayat-ayat Alkitab sama lirik itu mudah buatnya. Kalau saudara mau tahu, tanya tuh Brian yang bantu hari ini. Ya. Di belakang layar itu banyak yang dilakukan. Gak kelihatan sih, gak kelihatan. Ya. Tapi saya bersyukur untuk orang-orang yang mau setia. Yang artinya mau membuat lebih baik. Yang Tuhan percayakan walaupun satu, dia bisa menjadi dua. Ya. Banyak orang sanggup memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Perempuan yang bodoh ini dan bijaksana ini gak kelihatan mana yang bijaksana, mana yang bodoh. Mereka bisa memulai dengan yang sama. Wey, hari ini kita akan menunggu mempelai laki-laki. Wah, tapi lama-lama kok gak datang ya? Kok mempelai laki-laki gak datang ya? Wah, kayak dari dulu saya dengar Tuhan Yesus mau datang, masih kecil Tuhan Yesus mau datang, kok gak datang-datang ya? Udah akhirnya kita mulai sibuk dengan bisnis kita masing-masing, mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing, tinggalin Tuhan-Tuhanan lah. Ya, mungkin secara halus, maaf ya, saya nggak bisa join, saya nggak bisa dan sebagainya. Itu mulai padam istilahnya, nggak kelihatan drastis sih, mulai padam. Tapi kita harus tahu bahwa goalnya adalah kita harus selalu siap sedia. Ya, kalau Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu, make sure we are still doing it. Karena banyak orang sanggup memulai tapi tidak bisa mengakhirinya. Dan berikutnya, ciri-cirinya adalah yang orang yang setia. Ask help or delegate. Kenapa saya bilang begitu? Nah, ini hamba yang jahat, dia punya excuse kan, dia bilang, sebelum saya baca ayat ini, dia ngomong gini, aku tahu bahwa kamu adalah manusia yang kejam. Kamu menabur di tempat di mana kamu gak menabur, kamu menuai di mana tempat kamu tidak menuai. Artinya dengan kata lain, lu pakai orang kan untuk bisa dapat keuntungan, kurang lebih gitu ya. Ya, dia tuh punya mindset tuh dia sama seperti Tuhan, ya. Gue tahu. Tapi kemudian kalau emang lu kalau kamu memang punya prinsip, punya pandangan, kamu punya pengalaman sebagai manajer, ya. Mungkin kamu bukan orang yang nge-deliver atau bukan orang yang executor, ya. Kalau emang kamu punya pikiran kayak gitu, ya kenapa kamu nggak lakukan? Saya nggak tahu latar belakangnya kenapa dia mengubur,
Emang sih dibilang takut. Takutnya kenapa? Apakah takut kehilangan uang atau lo yang diuntungin? Gue gak mau. Mendingan gue tanam aja. Karena aku gak mau kalau kamu diuntungkan. Ya. Dan saya suka dengan, kalau misalnya kita punya kendala nih ya, punya kendala untuk memultiplikasikan atau mengembangkan apa yang dipercayakan sama kita, ask help or delegate. But the master replied, you wicked and lazy servant. So the opposite of faithful is lazy. Lazy servant. Ya, itu lawan ya. Lawan dari kata setia tuh malas katanya. If you knew I harvested crops and I didn't plant and gather crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Kalau misalnya kita stuck, ya udah, punya kerendahan hati lah. Minta tanya orang yang udah jago, tolong saya dong, saya nggak bisa nih. Gimana caranya supaya saya bisa memultiplikasinya? Jangan disimpan gitu aja. Bila perlu, delegasi kepada orang, punya kerendahan hati untuk, ya udah, bikin tim aja. Kamu kasih kepercayaan pada orang yang benar-benar mampu, sehingga uangnya ini atau kemampuan ini bisa dikembangkan. Berbicara mengenai kemampuan atau potensi, mungkin daripada kita tuh punya potensi dalam diri kita, cuman udahlah, males. Nanti gue dipercayain lagi hal ini, hal itu gitu. Dan sehingga kita menyembunyikan talenta itu dalam tanah liat ini. Kita sembunyikan. Aku gak mau orang tahu kalau aku bisa ini. No, sembunyiin. But trust me, the Bible said, it will come the day, the cut off date. Udah gak ada kesempatan lagi. Kamu dikasih kesempatan sekarang untuk berbuah, untuk memultiplikasikan apa yang ada di tangan kita. Dan ciri yang berikutnya, always set the right lens. Ya, kembali lagi ke poin nomor 1. We are the steward, not the owner. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ayat Alkitab ini ngomong gini. Waktu di hari pertanggungjawaban, hamba yang setia ini gak fokus kepada dirinya. Dia ngomong gini, the man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me. Kamu mempercayakan saya. Dia ngasih emphasize, dia menekankan terima kasih untuk kepercayaan yang kau berikan kepadaku. Lihat nih, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. Thanks for this opportunity. Beda kalau hamba yang jatuh enggak. Mikirnya udah, lensanya udah salah. Ngelihat tuannya tuh salah. Wah, ini tuannya kapitalis nih. Wah, suka mengeksploitasi nih dan sebagainya. Mungkin dia punya pengetahuan dari kuliah dan sebagainya, dia sehingga berpikir udah jauh. Mikirnya tuh udah beda lensanya. Mungkin dia juga sering ngegosip sama hamba-hamba yang lain gitu ya. Sehingga warnanya kepada tuannya itu jadi berbeda. Padahal 2 orang yang tadi, ada 3 orang, 2 orang itu melihatnya bahwa saya dipercayakan, dan saya melakukannya. Tapi yang satu ini enggak. Lensanya itu berubah. Nah, tapi orang ini ya hamba yang setia sampai akhir harinya pun dia selalu punya lensa yang benar bahwa saya tuh cuma dipercayakan. You entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. Nah, ini ciri-cirinya. Saya berharap saudara bisa catat dan bisa aplikasikan. Bahwa kata setia itu adalah kalau saudara dipercayakan misalnya. Saya kasih contoh ya, di saya ya. Saya waktu mendengar prinsip ini udah lama banget. Waktu saya masih muda dan saya lakukan sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan saya bersyukur sejak muda saya mendengar ini. Saya bersyukur. Ya, kenapa? Jadi waktu lagi saya nyewa rumah orang di Wellington. Itu saya perlakukan rumah itu sama seperti rumah saya sendiri. Wah, seolah-olah itu rumah sendiri. Saya bersihin jendelanya, tuh tetangga-tetangganya juga bingung. Ini ngapain nih orang? Ya, karena saya mau memperlakukannya
Saya dipercayakan. Ya, saya dipercayakan. Sehingga saya mengurus rumah itu. Jadi pas lagi saya pindah, saya dapat referensi yang baik dari landlordnya. Karena yang rusak bukan rusak sih. Saya ada dinding gitu, ada cat karena ada frame dan sebagainya, kelopek dikit. Terus katanya landlord itu no big problem. Katanya. Saya bilang, saya jujur, saya ngeliat ada yang ini. Kita kalau pengen dipercayakan harta, kemampuan, atau yang lebih besar, maka kita harus setia dengan perkara yang kecil. Kalau saudara lihat di toilet umum, ya, walaupun milik city council atau milik airport, saudara lihat ada air running gitu ya, airnya mengalir. Bodo amat. No. You have to close it. Tutup. Karena kita mau dipercayakan hal yang kecil, bukan barang milik kita. Waktu saudara lihat di gereja ini, ya, saudara kalau lihat ada sesuatu yang kotor gitu ya, coba treat this building like ours gitu. Pick up, kantongin dulu, nanti kalau ketemu tempat sampah baru masukin. Dari hal yang kecil. Nah, akibat dari faithful adalah akibatnya saya nggak tulis di screen. Ada 3 yang saya catat. Pertama adalah akibat dari faithful, you are qualified to be called good and faithful servant. Ya, ini penting banget nih. Title ini, certification ini, ya certified, itu butuh banget nih certification ini. Untuk dibilang good and faithful servant. Karena ini kunci untuk pintu-pintu yang lain. Saya mau kasih tahu. Banyak orang kaya ya, banyak company-company besar itu mencari orang yang bisa dipercayakan. Bukan orang pintar, banyak orang pintar. Orang pintar banyak. Tapi orang yang bisa dipercayakan itu sedikit. Ya. Yang bisa dipercayakan itu sedikit. Jadi mulailah dari yang kecil. Di tempat ini kita mulai. Yang kedua, this title yang tadi saya bilang, this certification will give you promotion, bigger responsibility. Bigger responsibility. Seperti yang tadi dibilang, hai kamu hamba yang baik dan bijaksana, baik perlakuanmu. Oleh karena itu dibilang apa? Kamu saya percayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga akibat dari faithful ini, Tuannya ngomong gini, enter into the joy of the Lord. Masuklah bersukacita bersama-sama denganku. Nah itu yang mau kita mau. Saudara, ini lebih dari karir saudara. To be faithful servant, ya untuk apalagi untuk hal-hal yang rohani yang gak kelihatan, itu most important karena ini berhubungan dengan hidup kita nanti, ya. Hidup kita itu paling cuma 80-70, ya karir saudara ya, saya kasih tahu ya. Mungkin umur berapa gitu udah gak produktif lagi, bisa digantikan sama orang lebih muda lah. Percayalah, pasti deh. Sekuat-kuatnya, sepintar-pintarnya saudara pasti akan digantikan, ya. Jadi kalau misalnya kita cuma fokus untuk hal-hal yang duniawi, ya, dan kita menyampingkan hal-hal yang akan selama-lamanya terjadi, saudara akan menyesal. Oleh karena itu, sekarang mumpung lutut masih kuat, masih ada tenaga, masih punya waktu, do it. Ya, do it. Multiply it. Nah, untuk apa yang terjadi untuk bukan orang yang bijaksana atau faithful, setia. Jadi lawan kata dari setia adalah lazy ya tadi. Nah, this useless servant will be put into a specific place. Saya nggak ada ayatnya, tapi tadi kita udah baca dan saya bacakan. Now throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Saya nggak bisa menghakimi saudara, no. Saya bilang tadi, dalam crowd seperti ini, dalam gereja apapun, kita tuh nggak bisa tahu hamba yang setia, yang baik, ya, dan yang lain itu nanti diukurnya nanti. Ya. Tapi selagi masih ada window sekarang, masih ada waktu sebelum cut off date, saya encourage.
teman-teman, apa yang dipercayakan sama Tuhan, ya, make it better. Make it better. Make it better. Kalau teman-teman, seperti saya bilang, belum punya rumah, lagi nyewa rumah orang, perlakukanlah rumah itu dengan baik. Saudara minjem mobil orang, ya, kemudian perlakukan mobil itu dengan baik. Mungkin bensinnya kita cuma pakai 2 liter. Kalau saya, sebisa mungkin saya akan buat full. Ya, saya akan buat full, saya kembaliin. Gitu. Karena kita harus punya attitude untuk apapun ya. Mungkin kita berpikir di kertas bahwa itu rumah kita gitu ya. Karena sistem yang ada di dunia ini sekarang ada ownership. Ya. Jadi walaupun itu dibilang di rumah milik kita atau kita sewa, ya, atau itu mobil kita atau kita mobil sewa, kita harus perlakukan seperti mobil kita. Saya kalau nyewa mobil, setiap bulan saya ke Sydney, saya akan perlakukan mobil itu dengan baik. As if this is my car. Ya. Saya make sure kalau tool saya ada ya, saya akan bersihin. Ya. Jadi saya akan pergi ke itu, saya akan ambil tisu dan apapun yang kotor akan saya balikin. Kurang kerjaan sih, tapi this is the attitude of kesetiaan. Karena definisi dari setia adalah, bukan punya kamu, tapi kamu mau memberikan yang baik. Ya. Memultiplikasikannya, membuat lebih baik. Apapun yang bisa kita lakukan. Alright, saya akan tutup seperti ini. Mungkin, saya bilang tadi, ini window-nya masih ada. Dan mungkin saudara pernah diajak, ayo lakukan yang baik. Ayo kelola dengan baik. You're the steward. Dan saudara ngomong, gak mau. Atau ada orang lain ngomong, iya saya mau, I will. Tapi gak melakukannya. Dan yang paling penting adalah, saudara udah mendengar. Ya, kita udah mendengar. Semua informasi yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, bahkan waktu Yesus hadir di muka bumi ini, semua orang tuh astonished. Kayak, wah, luar biasa nih pengajaran, dan sebagainya. Tapi bagi Tuhan Yesus tau gak, Tuhan Yesus ngomong gini. Yang membedakan orang bijaksana dan bodoh adalah orang yang mendengarkan dan melakukannya. Ya, karena di perumpamaan perumpamaan penabur ada 4 tanah, ada orang juga mendengar firman Tuhan tuh kayak, I'm so blessed. Tapi baru datang panas terik, layu. Yang paling penting adalah do it, and do it. Itu yang paling penting. Ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita sekarang mendengar tentang kesetiaan, ya, kita mau melakukan lebih baik lagi, tapi kalau kita cuma jadi informasi dan gak mau melakukannya, nanti akhirnya kita akan rugi. Saya bersyukur loh, Alkitab itu ngasih instruction, dan kemudian ada hasil akhirnya. Saudara pernah gak beli meja gitu ya, dari mana gitu ya, dari Moka atau apa, yang harus ngerakit sendiri. Saya berapa kali ngelakuin. Nah kalau kita tuh ya, pede banget, gue tahu deh caranya gimana deh. Ignore the manual gitu ya. Saudara tuh kerja berapa kali, percayalah. Bongkar lagi, pasang lagi, salah, bongkar lagi. Tapi kalau kita pay attention dan follow the instruction, bahkan ada gambar akhirnya lagi. Ya, ada gambar akhirnya lagi. Jadi kita bisa melakukannya. Dan setelah kita melakukannya baru kita bilang, wah, tapi tahu gak saudara? Banyak orang, beneran ini, banyak orang gak mau tuh baca. Coba dulu, udah mepet, baru balik ke sini. Ya, baru balik ke sini. Nah Alkitab itu sebenarnya udah ngasih instruction. Kalau kamu nanti di akhir hidupmu, Tuhan panggil, and if you are faithful servant, you will be entering the joy of the master. Kalau kamu udah mendengar dan melihat hasil akhirnya, tapi kamu gak mau melakukannya, you will be thrown in the darkness. Ini bukan kata saya loh. Ini Tuhan yang ngomong. God is really serious.
Salvation is free. Beneran free. Bukan karena perbuatan baik kita. But surga itu selalu punya ekspektasi. Selalu. Dia ngasih perumpamaan. Ada satu pohon makan resource banyak banget. Tuhan Yesus pun melihat, wih ada pohon ara tuh. Daunnya banyak banget. Padahal belum musimnya. Ini pas dicari-cari nggak ada buahnya. Padahal pohon ini termasuk pohon yang 4 musim. Dia harus menggugurkan daunnya waktu bukan musimnya. Ini makan resources tanah yang banyak banget. Makan mineral yang banyak banget. Akhirnya dikutuk. You are malfunction. Cursed. Jesus tuh serius dengan masalah-masalah kayak gini. Kalau kita udah diselamatkan sama Tuhan, it's not for haha hehe haha he, but there's expectation. Okay, start small things. Nah, ada 2 orang nih, ada 2 tipe nih di gereja dimanapun. Ya, bahkan Tuhan Yesus juga ngasih perumpamaan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ya, kita udah jadiin anak sama Tuhan. But we always work. Ada servanthood yang harus kita lakukan. Ya, hati seorang hamba. Servanthood. Ini suruh kerja loh. Dan anak itu, ya ada tipe anak ngomong gini, baik, yes, baik Bapak. Wah, semua orang bisa memulai dengan yang baik. Yes. Tapi apa yang terjadi? Ia tidak pergi. Yang paling penting itu akhirnya. Lalu, jawab anak itu baik tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, ogah gak mau, capek, males. Apa itu pelayan-pelayanan, gak mau. Tapi dia pikir-pikir pas pulang dia nyesel. Tapi dia pergi juga akhirnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang paling penting itu adalah do. Say sama-sama. Do. Ya, melakukan. Do it. Jawab mereka siapa? Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pemurung-pemurung surga akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Nah, saya ada ayatnya lagi nggak ya? Enggak, ini saya bacain nih. Di Matius 21 ayat 41. Kalau teman-teman punya Alkitab baca nih. Matius 21 ayat 1. Dia benar-benar serius loh. Kalau misalnya kita dipercayakan sesuatu kita nggak mengelolanya, He will use other person. Saya bacain ya, Matius 21 ayat 1. Nggak ada di screen. Ini tentang orang-orang yang dipercayakan untuk menggarap sebuah kebun. Dan kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Jadi heaven expect results. Expect result. Dia expect something from us. Jadi jangan anggap remeh. Saya sudah mengatakannya, jangan anggap remeh. Tapi lihatlah keuntungannya saat kita menjadi hamba yang setia. When we got this title, hamba yang baik dan setia, maka dimanapun kita pergi ya teman-teman dan saudara-saudara semua, promotion demi promotion, mungkin orang mikir promotion itu berhubungan dengan gaji, enggak sih. Itu berhubungan dengan trust, dengan kepercayaan, dengan trust dan kepercayaan. Uang itu enggak segalanya. Ya, jangan cari itu. Ya, percayalah, jangan cari itu. Tapi pun kalau Tuhan percayakan wealth, selalu punya the right lens yang seperti poin yang terakhir tadi. Always set the right lens. We are the steward, not the owner. Yuk, saya undang teman-teman praise and worship. Tuhan kita tuh Tuhan yang setia. Ya. Sebelum dia mengasihi kita tanggung jawab, dia itu nggak langsung ngasih tanggung jawab. Dia melakukan sesuatu yang berharga dulu di awal. Dia tebus kita dengan harga yang mahal, yaitu dirinya sendiri.
Dan bukan hanya itu, sebelum kita lahir pun, dia sudah menuliskan blueprint. Segala features dalam diri kita yang siap diaktifkan. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita mengalami hidup yang baru. Ada hal-hal yang mau diaktifkan dalam diri kita. Satu demi satu. Ya, dia setia. Dia memulai sesuatu yang baik dalam diri kita. Dan dia akan terus mendevelop kita. Asal kita mau melakukan bagian kita. Pintu yang lain akan terbuka. Saat kita mau melakukan bagian kita. Mengembangkan apa yang ada di tangan kita. Bukan di tangan orang lain. Saat kita mengembangkannya. Dia akan membukakan pintu yang lain. Dan more responsibilities. More trust. Dan pattern itu akan berulang-ulang. Sampai kita dipanggil. Kita mulai dari 1, mungkin jadi 2. Dari 2 jadi 4. Tahukah teman-teman tadi yang kita baca? Orang yang punya 5 itu melipat gandakannya jadi 10. Tapi hamba yang 1 ini, yang melalaikan, 1-nya itu gak diambil lagi sama tuannya. Tapi yang 1 ini dikasih kepada orang yang kasih punya 10. Jadi yang 10 ini jadi punya 11. Nanti yang 11 ini dia menjadi 22 dan sebagainya. Dan terus. Dan Tuhan, dia yang setia, dia sudah memulai dengan sesuatu yang baik. Dan biarlah ini menjadi modal buat kita. Kalau saudara dan saya melakukannya ini, saudara akan melihat lebih indah lagi bahwa, oh ini yang namanya setia. Tuhan kita tuh lebih dari poin-poin yang apa yang kita sudah bahas tentang kesetiaan. He's more than that. Dan dia yang setia, dia akan menolong kita perjalanan hidup kita, memberikan kita lingkungan yang tepat, mengirimkan orang-orang yang tepat untuk membantu kita. Dan bukan hanya itu, dia juga mengizinkan kita dikasih challenge, tantangan untuk bisa mengenali diri kita. Ternyata kita bisa ini, dan kita mau melipat gandakan.